Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita ingin belajar tentang apakah itu iman yang memindahkan gunung di Matius 17 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca terlebih dahulu dalam Matius 17 ayat 20 sampai 21 ini. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Anda pernah mau membeli sesuatu tapi ternyata uang Anda kurang atau tidak cukup? Tidak cukup atau kurangnya uang itu akan menyebabkan barang yang ingin kita miliki tidak bisa kita miliki, Bapak, Ibu, Saudara. Arti kurang atau tidak cukup adalah tidak penuh, tidak lengkap, tidak genap. Kekurangan itu menyebabkan tidak sempurna. Dalam hal iman, kurangnya iman berarti iman yang tidak lengkap, iman yang tidak sempurna, iman yang kurang tersebut itu akan menyebabkan mujizat tidak terjadi seringkali. Maka Yesus membuat ilustrasi untuk mengajarkan tentang iman yang sempurna. Dia menggunakan biji sesawi. Yesus mengatakan, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Masalahnya para murid imannya itu mereka punya iman yang kecil. Sekarang Yesus mengilustrasikan jika mereka memiliki iman sebesar biji sesawi adalah benih yang kecil. Nah, mengapa Yesus tidak membuat ilustrasi dengan sesuatu yang besar? Tentu masih ingat perumpamaan biji sesawi. Benih itu tidak melambangkan kekecilan, melainkan kekecilan yang bertumbuh menjadi besar. Matius 13 ayat 32 menjelaskan, tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon yang besar. Iman kecil dapat mencapai hal-hal besar jika seperti biji sesawi tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hanya ketika iman yang kecil itu tumbuh menjadi iman yang besar, ia dapat memindahkan gunung. Jadi bukan bicara tentang kecilnya, tetapi bertumbuhnya. Waktu itu imannya murid-murid itu tetap kecil dan tidak bertumbuh. Tapi Tuhan mengatakan, kalau iman kita yang kecil seperti biji sesawi itu tumbuh menjadi besar, ia dapat memindahkan gunung. Maka di sini Yesus sedang bicara tentang pertumbuhan iman atau iman yang berkembang dan menunjukkan bahwa iman murid-muridnya pada waktu itu tetap kecil, tidak berkembang atau bertumbuh besar. Iman mereka tetap kecil dan itu yang membuat kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka tidak bisa bekerja lebih lagi. Jadi iman yang sempurna, yang cukup lengkap adalah iman yang bertumbuh semakin besar seperti biji sesawi. Iman biji sesawi adalah iman yang gigih, teguh, ulet, terus-menerus. Ia terus tumbuh dan menjadi produktif karena pantang menyerah. Ini adalah iman yang terus-menerus mengetuk pintu rumah tetangganya, walau sudah larut malam sampai dia mendapatkan jawabannya, Bapak Ibu Saudara. Itu ada dalam satu perumpamaan yang Tuhan katakan. Seorang yang punya iman yang mengetuk pintu rumah tetangganya meminta sesuatu supaya sampai ia dapat jawaban. Di dalam Lukas 11 ayat 8 dikatakan, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepada apa yang diperlukannya. Jadi kalau kita punya iman dan kita kembangkan bertumbuh, kita akan mendapatkan sesuatu. Bahkan
Yesus juga mengilustrasikan iman biji sesawi dalam perumpamaan tentang janda yang tertindas. Sebuah perumpamaan yang dia berikan secara khusus untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Bapak Ibu Saudara. Ketika janda itu selalu ditolak permohonannya oleh hakim yang tidak bertuhan dan acuh, tetapi akhirnya dikabulkan juga karena dia terus-menerus meminta dan mengetuk. Di ayat 5 dikatakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia menguluk-nguluk waktu sebelum menolong mereka? Ketika Yesus mengatakan iman yang memindahkan gunung, dia tidak berbicara tentang memindahkan gunung secara literal, Bapak Ibu Saudara. Baik para rasul maupun Tuhan sendiri tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Ungkapan mampu memindahkan gunung adalah kiasan umum masa itu yang melambangkan kemampuan untuk mengatasi rintangan yang besar. Artinya, jika kita memiliki keyakinan yang cukup, semua kesulitan dapat diselesaikan dan bahkan tugas yang paling sulit pun itu bisa kita selesaikan. Iman kepada Tuhan adalah instrumen yang memungkinkan kita sebagai manusia untuk menghilangkan bukit-bukit kesulitan yang menghalangi jalan-jalan kita untuk mencapai sebuah tujuan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus sedang berbicara secara kiasan tentang kesulitan yang sebesar gunung, seperti yang baru saja dialami murid-murid ketika mereka tidak dapat menyembuhkan anak yang kerasukan setan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena di ayat yang tadi kita baca, murid-murid ingin menyembuhkan orang yang kerasukan setan, tapi dia tidak bisa. Nah, janji Yesus bahwa tidak ada yang mustahil adalah bersyarat hanya berlaku dalam kerangka kehendak Tuhan. Iman yang memindahkan gunung bukanlah keyakinan pada diri sendiri, tetapi keyakinan kepada Tuhan. Betapapun besar iman yang memindahkan gunung, Tuhanlah yang menjadi dasar dari iman itu. Poin Yesus mengenai takkan ada yang mustahil bagimu adalah dengan penuh doa dan terus-menerus percaya kepadanya. Jadi mengapa murid-murid tidak dapat menyembuhkan anak yang kerasukan setan itu? Meskipun mereka mendapat mandat Yesus dan dijanjikan kuasa. Karena mereka tidak bertekun dalam doa dan bergantung kepada Yesus. Selama berabad-abad orang percaya seringkali gagal menerima sukacita, kebebasan, pengampunan, kesuburan, perlindungan, hikmat, dan berkat-berkat lainnya yang tak terhitung jumlahnya dari Tuhan. Hanya mereka seperti murid-murid itu, yaitu tidak bertekun di dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 21 kalau kita melihat ada tanda kurung dalam kalimat jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mengapa ayat itu ditandai kurung? Menunjukkan bahwa kalimat itu tidak ada dalam manuskrip Matius, tetapi itu adalah ucapan asli Yesus. Dan kita bisa menemukannya di Markus 9 ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Kemungkinan seorang juru tulis awal mungkin mengambilnya dan menambahkannya kepada Matius karena memang kitab Markus yang paling tua dari semua tulisan Injil lainnya. Sementara kata puasa tidak ditemukan dalam manuskrip baik dari Injil manapun. Jadi penekanan Yesus jelas pada doa. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang sungguh-sungguh bersemangat dan gigih membuahkan hasil karena doa seperti itu dihormati oleh Tuhan. Jadi iman biji sesawi adalah iman yang bertumbuh melalui doa dan ketergantungan yang terus-menerus sampai sesuatu terjadi. Ada seorang pemimpin Kristen abad ke-19 bernama Josh Muller. Dia mulai berdoa untuk 5 orang temannya. Tidak sampai 5 tahun kemudian yang pertama dari mereka datang dan menerima Yesus. Setelah 5 tahun berikutnya, 2 orang lagi menjadi Kristen.
Dan setelah 25 tahun, orang keempat juga menerima Yesus. Dia berdoa untuk temannya yang kelima hingga dia meninggal. Tetapi berapa bulan setelah temannya yang kelima datang dan menerima Yesus untuk kelima temannya, Josh Muller telah berdoa lebih dari 50 tahun. Dengan kegigihan dalam doa, gunung masalah dapat diatasi. Tidak ada yang mustahil. Itu adalah iman biji sawi yang bertumbuh dan sempurna. Dan semoga kita mempunyai iman biji sesawi itu yang terus bertumbuh untuk mengatasi gunung-gunung kesulitan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.